Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2360 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasalnya pertama, ayat 2 sampai ayat 5. Di bawah perikop, Tuhan mengasihi Israel. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini ditulis oleh Nabi Maleakhi kira-kira tahun 440 sebelum Masehi. Arti nama Maleakhi dalam bahasa Ibrani, Malaki, artinya my angel atau malaikatku atau utusanku. Itu artinya. Kondisi umat Tuhan waktu itu baru pulang dari pembuangan. Kalau kita melihat tingkat kerohanian mereka, tingkat rohani mereka itu sangat-sangat rendah, hancur. Karena apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, baik itu para imam sampai kepada rakyat, kerohanian mereka sangat-sangat bobrok. Pertanyaannya, dosa apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat kitab Maleakhi secara utuh, kita akan menangkap di sana ada dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka memberikan binatang korban yang cacat, yang tidak layak kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa satu persembahan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan harus yang paling terbaik. Korban yang mereka persembahkan itu harus diperiksa oleh imam. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Para imam, para rakyat, mereka sudah sangat-sangat rendah tingkat rohaninya, sehingga mereka meloloskan binatang cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tentunya melanggar kekudusan Tuhan yang membuat Tuhan itu murka kepada mereka. Karena mereka menganggap remeh, mereka telah kompromi, sehingga mereka melanggar kekudusan Tuhan dengan cara memberikan korban cacat buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita memberikan untuk Tuhan itu harus yang paling terbaik. Amin. Jangan yang cacat, saudara. Jangan yang tidak terbaik, saudara berikan kepada Tuhan. Saudara berdosa dan membuat Tuhan murka kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan.
Para imam juga mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Para imam banyak yang kompromi dengan dosa. Karena mereka tidak mau ditolak oleh umat, akhirnya mereka mengajarkan hal-hal yang kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, coba Saudara lihat sekarang ini banyak sekali orang mencari dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan dalam pengajaran mereka yang sedap-sedap didengar. Kalau bicara berkat, wah, di sana banyak sekali pengikutnya. Tapi kalau sudah bicara tentang teguran, perintah Tuhan, pertobatan, mulai tidak ada yang mau mendengar. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang mencari pengajaran-pengajaran yang sedap didengar. Walaupun itu tidak sehat, yang penting sedap didengar. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini juga menegur para imam yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bertobat Saudara. Saudara, yang berikut, saudara, yang terjadi pada saat itu, terjadi kawin campur. Umat Tuhan, mereka mengambil perempuan atau laki-laki yang di luar umat Tuhan. Ini juga yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Banyak orang Kristen menikah dengan orang di luar Kristen. Saudara, mana mungkin terang dan gelap dapat menyatu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Dan terjadi pada saat itu. Terjadi perceraian yang luar biasa, marak. Terjadi begitu banyak. Membuat iman rohani pada saat itu sangat-sangat bobrok. Dan saya percaya saudara, ini juga yang terjadi belakangan-belakangan ini. Malah angka perceraian sangat-sangat tinggi saudara. Saudara bertobat. Saudara yang merencanakan untuk bercerai, bertobat kembali kepada pasanganmu yang sah. Kembali, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mendaki perceraian. Tuhan benci perceraian. Bertobat. Saudara yang merencanakan untuk bercerai, bertobat. Kembali kepada pasangan sahmu. Yang terjadi pada saat itu juga umat Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan. Mereka mengambil semua. Hak Tuhan mereka curi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah indikasi-indikasi kerohanian umat Tuhan pada saat itu bobrok, jatuh, sangat-sangat rendah. Kalau saudara juga hidup kerohanian saudara sama seperti yang di atas, memberi yang tidak terbaik, saudara mengajar dan belajar ajaran yang tidak sehat, artinya di luar firman Tuhan, saudara menganut kawin campur, perceraian, tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, itu mengindikasikan iman saudara bobrok, rendah. Bertobat saudara. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar serendah-rendahnya keadaan umat Tuhan. Pesan firman Tuhan ini di ayat 2, aku mengasihi kamu. Tuhan mengasihi umatnya. Apapun situasi kondisinya. Saudara, kita harus mengakui bahwa pada saat itu ada keturunan Yakub yang disebut kemudian Israel dan ada keturunan Esau. Tapi yang Tuhan pilih adalah keturunan dari Yakub. Amin. Sebagai umatnya. Sebagai bangsa pilihan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang kudus, atau kudis. Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Tuhan benci kepada Esau, kata firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci siapa? Membenci Esau. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membenci Esau? Karena Esau menganggap rendah hak kesulungannya. Saudara, kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Saya akan bacakan buat kita sekalian.
Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan benci kepada Esau? Karena Esau menganggap rendah hak kesulungannya. Esau menukar hak kesulungannya dan memberikannya kepada Yakub hanya demi semangkuk brenebon. Saudara yang terkasih, dengar ini baik-baik. Jangan saudara seperti Esau yang menukar iman hanya karena lapar, hanya karena cinta, hanya karena harta, hanya karena pangkat, hanya karena ingin mendapatkan jabatan. Akhirnya saudara menukar iman saudara dengan semangkuk brenebon. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan tukar imanmu karena dunia. Saudara lihat, Esau dibenci Tuhan. Karena apa? Dia menukar hak kesulungannya hanya karena makanan. Jangan membuat dirimu rendah seperti Esau. Hanya karena makanan. Hanya karena demi cinta. Hanya karena jabatan, pangkat, harta. Saudara menganggap ringan. Menganggap enteng imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 35 berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia. Saudara, iblis itu kan tawarannya itu dia akan memberikan semua harta kekayaan, semua kuasa yang ada di dunia kepada orang yang menyembahnya. Saudara, jangan saudara menukar imanmu hanya karena ingin dunia. Orang yang hanya mau mendapatkan dunia, dia hanya sampai di dunia. Tapi kalau saudara memikirkan perkara-perkara di atas, Yesus adalah harta sorga. Kalau saudara memikirkan itu, segala yang ada di atas, maka semua yang di dunia ini tidak ada artinya. Karena semua yang ada di atas, Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Makanya saudara, kenapa kita banyak sekali tantangan dalam hidup ini, dalam dunia ini, selama kita masih hidup, ada berbagai macam ujian, cobaan yang harus saudara dan saya hadapi. Karena upahnya itu surga. Amin. Karena upahnya itu hidup kekal di rumah Bapa kita selamanya. Oh, haleluya. Makanya saudara, jangan tukar imanmu hanya karena hal-hal yang sementara di dunia ini. Hanya karena ingin kaya, hanya karena ingin menikah dengan perempuan cantik, laki-laki ganteng itu. Saudara, tinggalkan iman, percaya saudara, betapa rendahnya, betapa bobroknya iman saudara. Kalau saudara hanya karena dunia, saudara tinggalkan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membuat dirimu rendah seperti Esau. Lihat, Esau akhirnya, dia dan keturunannya dibenci oleh Tuhan karena perbuatannya sendiri. Lihat murka Tuhan kepada Esau, turut dirasakan oleh Edom. Saudara yang dikasihi Tuhan, Edom itu ya Esau itu, keturunan Esau. Saudara perhatikan ayat 3, ayat 4. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi,
dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dampaknya. Karena menukar hak kesulungannya. Kalau dalam konteks sekarang. Karena menukar iman percaya. Akhirnya apa saudara? Pegunungan mereka. Yang harusnya pegunungan itu kan subur. Tuhan jadikan padang gurun. Apa yang mereka bangun akan roboh menjadi reruntuhan. Tuhan murka sampai selama-lamanya kepada mereka yang menjual imannya hanya karena dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi umatnya dan membenci yang menjual iman. Hari ini kita belajar, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita percaya pada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Amin. Apapun kondisi saudara. Mau saudara diberkati kaya, saudara susah, miskin, semelarat-melaratnya. Tapi saudara tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci kepada orang yang menjual iman hanya karena dunia. Sekarang mungkin mereka dapat tertawa, sepertinya bahagia, tapi tinggal tunggu waktu. Mereka akan jadi reruntuhan. Semua yang mereka usahakan, yang tadinya di pegunungan, akan menjadi padang gurun, menjadi kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka bangun akan diruntuhkan oleh Tuhan. Tuhan murka sampai selama-lamanya kepada orang yang menjual imannya hanya karena dunia. Hari ini kita belajar. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Jangan jual iman saudara hanya karena dunia. Saudara, Tuhan kita Allah yang maha besar. Dia ada bersama dengan kita. Kalaupun kita saat ini susah menderita, tidak selamanya kita susah. Tidak selamanya kita menderita. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan kita dan memberkati kita. Amin. Tetap bertahan, tetap setia, walaupun berat. Harus kita jalani karena kita umat Tuhan. Ada banyak tantangan, tapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan Allah yang besar ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan ayat 5. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan jual iman kita hanya karena hal-hal yang sementara. Tetap bertahan, tetap setia sampai pada akhirnya. Tuhan Allah yang maha besar ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun ada banyak sekali tantangan, persoalan pergumulan, tekanan yang mereka hadapi. Tapi biarlah mereka tetap setia ikut Tuhan. Tidak menjual iman hanya karena ingin aman. Hanya karena ingin nyaman. Biarlah mereka tetap setia. Tidak menjual iman mereka hanya karena ingin dunia. Tapi biarlah mereka tetap bertahan, tetap setia. Karena memikirkan perkara-perkara di atas. Upah surga Tuhan sudah sediakan kepada mereka yang setia. Hamba berdoa, biarlah mereka tetap kuat bertahan. Sebab Tuhan Allah yang maha besar ada bersama-sama dengan kita orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita.
Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.